Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit di ketainggaan fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran yaitu melalui metode pembelajaran blended learning, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan dan menentukan limit di ketainggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri secara offline maupun online, serta bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teorema yang kita pelajari yaitu limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0, dan limit x mendekati min tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0 dengan syarat n elemen bilangan asli. Bentuk yang pertama, bentuk tak hingga per tak hingga seperti ini. Caranya yaitu mengalihkan dengan 1 per x pangkat n dengan catatan x pangkat n adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Perhatikan soal yang pertama. Limit x mendekati tak hingga 5x kuadrat min 2x tambah 7 per 2x kuadrat tambah 3x min 4. Tadi dikatakan dibagi dengan x pangkat n atau pangkat tertinggi dari penyebut. Kita lihat pangkat tertinggi dari penyebut adalah x pangkat 2. Maka masing-masing suku dibagi dengan x pangkat 2 seperti ini. Kalau sudah, yang bisa kita coret, kita coret. Yang tidak, berarti nilai limitnya adalah 0. Seperti teorema yang kita punya sebelumnya. Maka jawabannya 5 per 2. Perhatikan contoh berikutnya. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah x pangkat 3. Maka masing-masing suku dibagi dengan x pangkat 3. Seperti ini. Yang bisa dicoret, kita coret. Sehingga ini menjadi 1. Yang tidak bisa berarti bernilai 0. Sehingga kita dapatkan 0 per 1 sama dengan 0. Hal ini bisa dikerjakan dengan cara cepat. Misalnya, jika m sama dengan n, maka limit x mendekati baik tak hingga ataupun min tak hingga yang dilihat adalah koefisiennya. Tadi ax pangkat m dan bx pangkat n adalah suku pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Jika m-nya kurang dari n, maka boleh langsung kita jawab 0. Jika m lebih dari n, maka jawabannya tak hingga. Kapan? Jika a per b-nya lebih dari 0, akan bernilai min tak hingga jika a per b-nya kurang dari 0. Jika x lebih dari 0, maka akar x kuadrat itu sama dengan x. Jika x kurang dari 0, maka akar x kuadrat adalah min x. Sekarang kita perhatikan soal seperti contoh sebelumnya, tetapi kita menggunakan cara langsung. Limit x mendekati tak hingga, kita lihat pangkat terbesar dari pembilang adalah x pangkat 2. Pangkat terbesar pada penyebut adalah x pangkat 2. Sekarang kita lihat aturan sebelumnya. Kalau x sama dengan n, maka karena sama, maka yang dilihat adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebut. Di sini koefisiennya adalah 5 per 2, maka langsung kita jawab 5 per 2. Sekarang soal berikutnya. Pangkat tertinggi di pembilang x pangkat 2, di penyebut x pangkat 3, artinya 2 kurang dari 3.
Coba kita lihat aturannya. Yang di penyebut lebih besar, maka jawabannya bisa langsung 0. Jadi ini langsung 0. Sekarang kalau pembilangnya X pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, di penyebut pangkat tertingginya X pangkat 3, artinya lebih besar pembilangnya, maka jawabannya tak hingga, selama X-nya mendekati tak hingga. Seandainya X-nya mendekati min tak hingga, pangkat tertinggi pada pembilang lebih tinggi dari pangkat tertinggi dari penyebut, maka jawabannya min tak hingga. Sekarang materi berikutnya adalah bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Yang saya tuliskan di sini adalah cara cepatnya, jadi silakan. Bagaimana cara yang tidak cepat Bu, yang biasa bagaimana? Itu yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Berarti kalau ada bentuk akar dikalikan dengan sekawannya. Sekarang kalau ada soal seperti ini, akar linier AX tambah B, akar CX tambah D, X mendekati tak hingga, maka kalau A-nya sama dengan C, maka boleh dijawab dengan 0. A-nya lebih besar dari C, maka tak hingga. A-nya kurang dari C, maka min tak hingga. Perhatikan soal ini. Di sini A-nya 3, C-nya 4. Berarti A kurang dari C. Perhatikan A kurang dari C, jawabannya min tak hingga. Maka kita jawab min tak hingga. Ini ada A-nya 9, C-nya 9. Artinya A sama dengan C, maka langsung dijawab 0. A-nya 5, C-nya 3. Berarti A lebih dari C. Sesuai tadi, A lebih dari C, jawabannya tak hingga. Ini kita jawab tak hingga. A-nya 2, C-nya 4, artinya lebih besar C, maka jawabannya boleh langsung min tak hingga. A-nya 5, C-nya 5, berarti jawabannya 0. Sekarang perhatikan, kalau fungsinya linier, tadi linier, sekarang fungsi kuadrat. Seperti ini. Jadi kapan dijawabnya B min Q per 2 akar A kalau A-nya sama dengan P. Kalau A-nya lebih dari P, maka jawabannya tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga. Untuk limit X mendekati min tak hingga, sama jawabannya, tetapi untuk A sama dengan P, ada bedanya sedikit. Di penyebutnya adalah min 2 akar A. Perhatikan soal nomor 6. Di sini A-nya 2, P-nya 4. Berarti A kurang dari P. Kita lihat kembali, A kurang dari P berarti jawabannya min tak hingga. Ini langsung min tak hingga. Ini A-nya 4, P-nya 3. Berarti A lebih dari P. Perhatikan tadi A lebih dari P, jawabannya tak hingga. Maka kita langsung jawab tak hingga. Ini ada A-nya 4, P-nya 4. Berarti sama. Maka kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Karena X-nya mendekati tak hingga. B-nya adalah min 5. Ini. Q-nya adalah min 2. Maka min dikurang 2 per 2 akar A. A-nya adalah 4. Maka bisa kita peroleh min setengah. Nomor 9. Tadi bentuk yang kita punya adalah akar. Ini ada bentuknya akar dikurang akar.
Karena soal nomor 9, X tambah 5-nya tidak berbentuk akar, maka kita buat akar, tetapi dipangkatkan 2. Jadi kita tidak mengubah soal. Kalau kita uraikan seperti ini, A-nya 1, P-nya juga 1. Artinya sama A sama dengan P. Maka berlaku B min Q per 2 akar A. B-nya 10, Q-nya min 2, A-nya 1. Seperti ini sehingga kita dapatkan 6. Soal nomor 10, sama. Rumus yang kita punya adalah akar dikurang akar. Tetapi 2X tambah 3 tidak berbentuk akar. Maka caranya yang min 2X tambah 3 kita uraikan dulu. Jadi min, kita keluarkan minnya dulu. Jadi ini menjadi 2X min 3. Barulah kita beri akar, baru dipangkatkan 2. Sehingga menjadi 4X kuadrat min 12X tambah 9. Di sini nampak A dengan P-nya sama-sama 4. Maka berlaku B min Q per 2 akar A. B-nya min 8. Q-nya min 12, A-nya 4, sehingga kita peroleh 1. Selanjutnya akar pangkat 3 dikurang akar pangkat 3. Rumusnya sama, kalau A sama dengan P maka berlaku rumus B min Q per 3 kali akar pangkat 3 dari A kuadrat. Seperti ini. Jadi kita punya rumus PX pangkat 3. Ini kok belum, berarti ini harus kita uraikan. Yang kita butuhkan adalah Q-nya. P sama Q. Jadi ini kita uraikan dulu. Ditambah 3X pangkat 2 ditambah 3X tambah 1, atau boleh tidak sampai selesai boleh, atau hanya sampai di sini saja boleh. Artinya B-nya min 2, Q-nya 3, A-nya 1. Jadi kita masukkan ke rumusnya min 2 dikurang 3 per 3 kali akar pangkat 3 dari 1 kuadrat. Maka kita dapatkan min 5 per 3. Contoh berikutnya, A dengan P sama, maka B-nya 12, Q-nya min 6, A-nya 1. Seperti ini sehingga kita dapatkan 6. Soal berikutnya, ini ada min 3X. Min 3X karena belum akar pangkat 3, maka kita ubah menjadi akar pangkat 3. Caranya 3X kita pangkatkan 3 menjadi 27X pangkat 3. Karena A-nya 27, P-nya juga 27, maka A sama dengan P. Maka berlaku B-nya min 7, Q-nya 0 karena tidak ada koefisien dari X kuadrat. Kali A-nya 27. Jadi kita hitung dulu. Akar pangkat 3 dari 27 kuadrat. Kita ubah jadi 27 pangkat 2 per 3. Jadi 27 itu kalau kita uraikan menjadi 3 pangkat 3 dikali 2 per 3. Jadi kita coret sehingga kita dapatkan 3 pangkat 2 atau 9. Ini bernilai 9. 9 kali 3 yang ada di depan ini, maka jawabannya 27. Jadi kita peroleh min 7 per 27. Ini ada contoh penerapan limit di keterhinggaan fungsi aljabar di X mendekati tak hingga.
Contoh soalnya adalah jumlah penduduk di sebuah kota kecil T tahun dari sekarang ditaksir dan bisa dinyatakan oleh fungsi berikut. Jadi fungsinya sudah diketahui. Berapakah perkiraan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan? Di sini ada kalimat sangat lama di masa depan. Ini menunjukkan waktunya tak hingga. Maka di sini limit T mendekati tak hingga. Dari fungsinya, karena ini adalah konstanta, maka jawabannya juga 30.000. Limit 10.000 per T ditambah 2 pangkat 2 sesuai teorema yang sebelumnya kita pelajari, dia bernilai 0. Maka jawabannya adalah 30.000. Contoh penerapan yang kedua, jika C adalah biaya total dalam dolar untuk memproduksi Q satuan dari sebuah produk, maka biaya rata-rata per satuan untuk produksi Q diberikan oleh rata-rata sama dengan C per Q. Jika biaya total bisa dinyatakan oleh persamaan C sama dengan 5.000 ditambah 6Q. Jadi C-nya sudah diketahui. Maka biaya rata-rata per satuan adalah, ini rata-ratanya kalau kita ubah C per Q, C-nya kita substitusikan menjadi seperti ini. Jika produsen secara kontinu meningkatkan produksinya, berapa nilai batas dari biaya rata-rata ini? Maka caranya limit, ini bukan T, ini Q, karena tadi adalah memproduksi Q satuan. Maka jawabannya 5.000 ditambah 6Q per Q. Sekarang kita lihat. Pangkat tertinggi Q-nya di pembilang adalah 1. Pangkat tertinggi Q-nya ada di penyebut juga 1. Maka jawabannya adalah koefisiennya. Jadi 6 per 1 atau 6. Di sini dalam dolar. Maka jawabannya adalah 6 dolar. Sekarang limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Kita ingat sifat limit. Kalau ada limit X mendekati 0, sin X per X, maka dia akan bernilai 1. Sama juga dengan tangen, itu di KD sebelumnya. Sekarang kita lihat soal nomor 1. Limit X mendekati tak hingga X tangen seper X. Karena sifat kita hanya mempunyai X mendekati 0. Ini soalnya X mendekati tak hingga, maka tak hingga ini harus kita ubah menjadi 0. Caranya kita misalkan. Jadi Y kita misalkan sama dengan seper X. Maka X sama dengan seper Y. Karena X-nya kita seper X-nya kita misalkan Y, otomatis X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0. X-nya ini kita ubah jadi seper Y, seper X-nya kita ubah jadi tangen Y, sehingga limit Y mendekati 0 tangen Y per Y itu bernilai 1. Soal nomor 2, Y mendekati tak hingga, maka X-nya kita ganti menjadi 0. Jadi kita misalkan X itu seper Y. Sehingga soal menjadi limit X mendekati 0, seper Y itu adalah X, kotangen itu seper tangen, seper Y adalah X, maka X per tangen X. Limit X mendekati 0, X per tangen X
bernilai 1. Soal nomor 3, X mendekati tak hingga, berarti kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Sehingga X sama dengan 1 per Y. Sehingga soal menjadi limit Y mendekati 0. Ini ada X kuadrat, kita ubah dalam Y berarti 1 per Y kuadrat. 2 per X kita ubah menjadi 2Y. Tangen 3 per X berarti tangen 3Y per 3. Kalau sudah, Y-nya, Y kuadrat kita ubah. Ini kali maksudnya ya. Y kuadrat kita pindahkan ke penyebut jadi Y kali 3Y. Kenapa? Biar ini kita sesuai sifat. Tangen 2Y per Y bernilai 2. Tangen 3Y per 3Y adalah 3 per 3 atau 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Sekarang nomor 4. 4X sin kuadrat 2 per X. Kita misalkan sama Y sama dengan 1 per X. Sehingga X sama dengan 1 per Y. Nah, jadinya limit X mendekati tak hingga berubah menjadi limit Y mendekati 0. 4X berarti 4 per Y. Sin kuadrat 2 per X berarti sin kuadrat 2Y, atau kita uraikan menjadi sin 2Y kali sin 2Y. Penyebutnya tangen 2Y. Ini kalau sudah Y yang di pembilang kita pindahkan ke bawah, sehingga sesuai sifat limit sin 2Y per Y bernilai 2, berarti ini 4. Sin 2Y per tangen 2Y bernilai 2 per 2 atau 1, sehingga kita dapatkan 8. Soal nomor 5, X mendekati tak hingga. Kita misalkan Y adalah 1 per X. Sehingga X-nya adalah 1 per Y. Sehingga soal menjadi limit Y mendekati 0. Kosekan itu adalah 1 per sin. Karena 1 per X itu Y, maka 1 per sin Y. Jadi kalau kita ubah begini cara penulisannya berarti 1 per sin Y per X. X-nya kita ubah jadi 1 per Y. 1 per Y ini kita pindahkan ke atas menjadi Y per sin Y. Maka kita peroleh 1. Soal nomor 6. Kita misalkan X sama dengan 1 per akar Y. Sehingga akar Y sama dengan 1 per X. Nah, ini saya ubah 1 per X. Sehingga soal menjadi limit X mendekati 0. Ini ada akar 6. Ada akar Y, kita ubah jadi 1 per X. Cos 3 per akar Y berarti cos 3X. Sin 5 per akar Y berarti sin 5X. Sesuai sifat limit, sin 5X per X berarti bernilai 5. Akar 6 kita tulis kembali. Ini ada cos 3X. X-nya kita ubah menjadi 0. Kita substitusikan menjadi cos 0. Cos 0 adalah 1. Berarti akar 6 kali 1 kali 5. Sehingga kita dapatkan 5 akar 6. Untuk aplikasi limit di ketahinggaan fungsi trigonometri di X mendekati tak hingga, perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah segitiga. Ini gambarnya kan ya ini misalnya saja ya, ini seharusnya begini ya.
Ya, ini harusnya garis lurus. Ini suatu segitiga sembarang, sudutnya 110 derajat, gitu ya. Pada gambar di samping, begitu R dan S meningkat, panjang sisi ketiga dari segitiga tetap 1, berarti yang di sini ini 1. Dan ukuran sudut tumpulnya tetap 110 derajat. Berapakah limit lipat 2 S mendekati tak hingga dilanjutkan R mendekati tak hingga S dikurang R. Caranya yang S ini kita ubah menjadi R sehingga ini otomatis sudah kita kerjakan. Jadi cara mencari fungsi S kita dapatkan dari segitiga ini. Segitiga sembarang ini ada 3 sisi, satu sudut. Berarti berlaku aturan kosinus. Aturan kosinus ini S-nya ada di depan sudut. Maka akar 1 kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2R kali 1 cos 110. Baru dikurang R yang sebelah ini. Suku yang kedua. Kita ingat kalau dia bentuknya akar, dia dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya min adalah plus, maka ini ada sekawannya. Ini bentuk dari A dikurang B dikali A tambah B. Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Otomatis akarnya ini hilang menjadi 1 ditambah R kuadrat dikurang 2R cos 110 dikurang R kuadrat. Ini bisa kita hapus. 0. Yang penyebutnya tetap. Kalau sudah kita lihat teorema yang awal tadi. Untuk R mendekati tak hingga dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Sekarang kita lihat pangkat tertinggi dari penyebut adalah R. Tetapi di dalam tanda akar dibagi dengan R kuadrat. Kenapa? Karena akar R kuadrat juga R. Jadi masing-masing ini dibagi R. Nah, masing-masing sukunya ini dibagi R. Tetapi yang dalam tanda akar dibagi dengan R kuadrat seperti ini. Kalau sudah yang bisa dicoret kita coret. Yang tidak artinya nilainya menjadi 0. Jadi 1 per R menjadi 0. Ini menjadi min 2 cos 110. Ini 0. R kuadrat tambah R kuadrat 1. Ini masih ada R-nya berarti 0. Akar 0 dikurang 1 kurang 0 adalah 1. Maka ini ditambah. Maka akar 1 nilainya 1. R per R 1. Berarti 2. Makanya min 2 dengan 2 ini bisa dicoret sehingga menjadi min cos 110. Kalau mau melanjutkan lagi boleh. Cos 110 itu ada di kuadran kedua. Karena di kuadran kedua berarti 180 dikurang 70. Kuadran kedua nilai cosnya adalah min. Min dikali min yang di depan nilainya plus. Maka jawabannya boleh diubah menjadi cos 70. Demikian pembahasan kita limit di ketainggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.